Nggih, sugeng dalu Bapak para Ibu. Sumangga kita sami miwiti pangabekti brayat wonten ing dalu menika. Krana menika sumangga kita sami mendhet swasana sidhem. Pangabekti brayat ing dalu menika ingkang manggen wonten ing dalemipun Bapak Chandra wonten ing kelompok Paulus sisih ler. Sesarengan sami kawula lampahi kanthi nyebut asmanipun Gusti Allah Sang Rama ingkang nitahaken langit kaliyan bumi, ingkang boten nate nilar pakaryanipun. Siramat lan tentrem rahayu ingkang pinangkanipun saking Gusti Allah Sang Rama, Gusti Yesus Kristus Sang Putra tuwin patunggilanipun Sang Roh Suci tumrap dumateng kita sedaya. Amin. Nggih, sumangga kita sami memuji Gusti malih mawi surasanipun Kidung Pasamuan angka gangsal. Kidung Pasamuan angka gangsal kita pujiaken bait setunggal lan kalih. Pangeran ingkang maha suci, kula sami marek tetunggilan saler bangsa salumahing bumi memuji mring Pangeran. Kali mantuk-mantuk mboten napa-napa. Gusti tresna mring kula sadaya saking kilen miwa saking wetan sami nunggil kelayan Sang Pamarta Yesus Kristus kang dados panutan. Nggih, leres napa ingkang sampun dipun sanjangaken dening Pak Chandra kelwau bilih pitados namung dumateng Gusti sedayanipun tansah pinerkahan. Amin nggih. Nggih, derek kawula sedaya ingkang kinasih wonten ing dalem asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus, sepindah malih kawula nyuwun ageng pangapunten bilih raosanipun kula asta mawi basa Indonesia nggih. Lah krana menika sumangga kita bikak Alkitabipun saking perjanjian lami Bapak dan para Ibu. Mangke kula waos mawi basa Indonesia. Dari perjanjian lama Bapak dan Ibu kita buka dari Mazmur 23 Bapak dan Ibu. Mazmur 23 dibacakan ayat 1 sampai dengan ayat 6. Saya ulangi kembali, bacaannya terambil dari perjanjian lama, yaitu dari Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 6. Saya bacakan demikian bunyinya. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar demi namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau perisaiku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang meneguhkan aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebaikan dan kasih setia belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan tinggal dalam kemah Tuhan sepanjang masa. Berbahagialah Bapak dan Ibu yang telah mendengarkan firman Tuhan, bahkan merenungkan, melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin.
Bapak dan Ibu sudah siap menerima sabda Tuhan? Iya, terima kasih. Saudaraku yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, renungan pada malam hari ini kami beri judul afirmasi iman. Begitu. Pada renungannya pernah saya bawakan di larangan, yang kami beri judul afirmasi iman. Kenapa kok kita berbicara tentang afirmasi iman? Karena iman itu perlu diafirmasikan. Bukan hanya sekedar aku percaya, akan tapi perlu suatu pengulangan dan tindakan nyata agar kekuatan dan kuasa iman itu nyata kita rasakan dalam hidup kita bersama. Oleh karena itu kami beri judul afirmasi iman. Saudaraku dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan malam hari ini berkata, Tuhan gembalaku yang baik. Bapak dan Ibu tahu Daud dalam cerita Alkitab? Tahu Daud? Iya. Bapak dan Ibu, Daud ini adalah seorang yang tidak pernah diperhitungkan oleh orang tuanya, juga tidak pernah memperhitungkan bahwa Daud ini akan menjadi seorang raja. Saudaranya juga tidak pernah memperhitungkan bahwa Daud ini akan menjadi seorang raja yang luar biasa. Tidak, Bapak dan Ibu. Daud itu dianggap anak yang tidak mempunyai harapan. Bahkan untuk maju berperang menjadi seorang tentara pun Daud tidak layak. Karena mungkin dalam cerita Alkitab Daud ini perawakannya agak pendek begitu, sehingga untuk menjadi tentara ini tidak memenuhi persyaratan seorang tentara. Oleh karena itu Daud dikesampingkan. Orang tuanya sendiri pun tidak merekomendasikan bahwa Daud untuk maju berperang, tidak Bapak dan Ibu. Orang tua sendiri menganggap, wis kon niki gak pantas jadi tentara. Kon ora pantas melu perang. Wis angon naik ning sawah. Nah, ini Daud Bapak dan Ibu. Orang tua sudah memberi rekomendasi, wis ben dulurmu sing maju perang, sing awake gede-gede dhuwur, sing lincah, mergo kowe cebol, angono wedhus, wae. Akan tetapi ketika perintah Tuhan yang datang kepada seorang nabi Elia, kalau nggak salah begitu, datang mencari seorang raja. Dia menemui seorang yang bernama siapa Bapak dan Ibu? Orang tua Daud siapa? Halo. Sinten Pak, Bu? Isai. Bu Basuki luar biasa. Isai dipanggil, Isai, anakmu berapa? Suruh maju di depanku. Ya kan begitu dipanggilnya. Isai mengeluarkan anak-anaknya yang jadi tentara itu, yang gede-gede dhuwur, yang kalau memang jadi raja cocok ya. Kan gede dhuwur. Kalau saya ini jadi raja, nggak pernyali kan gitu. Wah, anaknya Isai ini yang gede-gede dhuwur, maju berperang dipanggil menghadap Nabi Elia. Ini anak saya, pilih salah satu di antara mereka ini. Apa kata Elia? Isai, ini anakmu lewat. Padahal ini gede-gede. Umpama ayam ini bangkok semua. Isai ini lewat. Apa anakmu sudah habis, tinggal sudah cuma ini, kan begitu ditanya. Jawab Isai, tinggal satu. Loh, tinggal satu sekarang mana? Sedang mengembalakan domba. Kalau gitu panggil dia. Ya, dipanggil yang namanya Daud. Ya, kita bisa bayangkan Bapak dan Ibu, seorang Daud yang seorang gembala, bagaimana seorang gembala yang hidup sehari-hari bergelut dengan domba, mungkin baunya pun seperti bau domba. Rodok le sing wedhus ora nek ambune wedhus paling ya. Ya toh? Iya. Baunya domba rodok lebus. Rodok lebus. Ambune lebus. Wis endek, klambine kusut. Ya ampun, ini kok dadi raja. Menurut ukuran manusia, Daud nggak layak menjadi raja. Oleh karena itu, manusia tidak memperhitungkan Daud menjadi raja. Akan tetapi Allah memilih dia untuk menjadi raja. Ya, Daud dipilih Tuhan untuk menjadi raja. Oleh karena itu Daud bersaksi di sini bahwa Tuhan adalah gembalaku.
Apapun kondisi keadaanku, Tuhan adalah gembalaku. Dalam ayat pertama dikatakan Bapak dan Ibu dengan jelas bahwa Tuhan adalah gembalaku. Dia mencukupi segala kebutuhan hidup setiap orang yang percaya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, mungkin ada lagunya. Ada lagunya atau ini? Mungkin membuatkan Tuhan. Ayo iling-iling enggak? Adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku ke padang yang berumput hijau. Daud mengakui Bapak dan Ibu, Tuhan gembalanya yang luar biasa, dan Tuhan akan membaringkan di padang rumput yang hijau, yang artinya bahwa setiap orang yang percaya dan mengaku Tuhan gembalanya, dia tidak akan kekurangan. Kata Papa Chandra tadi mengatakan, bensin ditutup tong tong tong, berarti kan isi nih toh, kan isi nih. Tapi begitu berangkat, mulai diketuk tok tok tok, Papa Chandra tutup tono. Karena bensinnya kok mata kok dalan nih kok. Iya. Jelas ini mengatakan kalau Tuhan gembala kita, gembala saudara dan saya, Dia akan membaringkan saudara dan saya di padang rumput yang hijau, yang artinya kehidupan kita dijamin sepenuhnya oleh Tuhan. Oleh karena itu jangan khawatir. Nah ini oleh karena itu saya katakan tadi, kita afirmasi iman ini. Firman Allah yang mengatakan Tuhan gembalaku, kita afirmasikan dalam hidup kita. Kita katakan berulang-ulang setiap bangun tidur. Kita katakan dengan penuh penghayatan. Niscaya kita tidak akan kekurangan apa-apa. Perlu bukti? Saya sebetulnya mau kesaksian tapi malu. Loh iya. Mungkin di antara panjenengan semua tidak ada yang tidak tahu saya toh. Terus terang aja Bapak dan Ibu, saya ini pensiun dari preman jalanan 7 tahun terakhir. Pak Pur ya? Iya, Pak Pur tahu. Saya pensiun dari preman jalanan ketika anak saya dipanggil menghadap Bapa yang di surga. Sejak itu saya cuti sampai sekarang. Jadi sekarang di rumah hanya duduk-duduk toh. Ngenteni kentongannya dari Bapak Chandra. Berarti saya melanglang buana menjadi preman jalanan tidak sedikit Bapak dan Ibu, dari anak saya kecil sampai lulus kuliah. Kalau kita pikir ini apa yang kita pakai untuk membiayai kuliah anak yang segitu banyaknya, kalau bukan Tuhan gembala kita bersama. Ada amin? Ini yang kita amini. Oleh karena itu tidak pantas kalau kita mengaku anak Allah kemudian mempunyai perasaan khawatir. Jangan khawatir. Kalau kita khawatir akan terjadi beneran dalam hidup kita. Iya. Kalau kita khawatir akan terjadi beneran. Karena khawatir itu sebetulnya warning dari Tuhan. Kalau kau ikut aku, percaya pada aku, jangan khawatir. Kalau kau khawatir, terjadi apa yang kau khawatirkan. Ini betul. Oleh karena itu jangan sekali-kali khawatir. Panjenengan semua bisa merasakan dan bisa membuktikan bahwa ketika kita mempunyai rasa khawatir yang teramat dalam, ketika kita terus dihantui rasa kekhawatiran dalam hidup kita, dan itu akan terjadi. Oleh karena itu Tuhan mengarahkan agar kita melangkah dengan pasti. Apapun yang terjadi penuh suatu keyakinan bahwa itu kita akan berhasil dan kita tidak akan kekurangan suatu apapun. Di ayat yang pertama tadi, yang pertama memberi makanan jasmani, yang kedua memberi makanan rohani. Yang artinya jiwa kita disegarkan. Disegarkan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena itu kalau kita melihat, kalau kita sudah percaya bahwa kita ini anak-anak Allah, jangan sedikit pun ada rasa khawatir. Apalagi tentang masa depan. Masa depan ini sudah ditata Tuhan loh. Iya. Masa depan sudah ditata Tuhan sedemikian rupa luar biasanya. Oleh karena itu jangan ada sedikit pun rasa kekecewaan. Mungkin kita kadang-kadang kecewa. Gini mboten? Bapak dan Ibu ada kecewa? Pernah kecewa? Pernah toh? Kepada gereja kita pernah kecewa? Pernah kecewa?
sedikit, manusiawi loh. Ya toh, kecewa manusiawi kok. Saya juga pernah kecewa kok. Kalau kita ditanya kepada gereja kita pernah kecewa? Enggak, saya udah kecewa, saya senang. Bohong. Iya, sedikit. Jujur Pak Pur ya. Iya, manusiawi kok. Enggak apa-apa. Memang kita ini enggak sempurna kok. Prihatin. Luar biasa tulus ya pengakuannya. Amin. Akan tetapi rasa keprihatinan itu kalau kita tidak sendiri nyembuhkan, kita akan prihatin terus. You know, mboten? Kalau kita sendiri tidak berusaha untuk menyembuhkan dari kekhawatiran itu akan terus menggerogoti hidup kita, menggerogoti gereja kita, menggerogoti organisasi kita. Jadi opo terusan? Kita ini nggak sempurna, satu dengan yang lain berbeda kok. Iya, Pak Misbah beda dengan saya, Bu Naning beda dengan saya, beda semuanya, wajahnya sudah beda, ekonominya beda, latar belakangnya beda, pendidikannya beda. Yang satu apa? Iman. Karena kita beda, satunya iman. Karena iman itu kita disatukan dalam kasih setia Tuhan. Kecewa, wajar. Saya dengan istri aja juga kecewa kadang-kadang. Karena saya jatuh cinta, sudah fall in love setengah mati. Ya toh, nggak bisa dipisahkan. Sak kecewa-kecewa, tetep nek turu taka kancani. Kadang nek saiki kadang-kadang Pak Guru. Ya mboten nggih to. Ya to sak kecewa-kecewane nek wis memang itu setia, kita tetap setia kepada gerejane dhewe, sak kecewa-kecewane tetep padha nang gereja. Kan gitu. Sak kecewa-kecewane tetep Pak penditane ya penditane dhewe. Sak kecewa-kecewane majelisnya ya pilihane dhewe. Gitu toh. Oleh karena itu bagaimana kita menyembuhkan rasa kekecewaan itu, kita kembali kepada Tuhan yang mempunyai kehidupan. Kita kembali kepada Allah Bapa yang membaringkan saudara dan saya di padang rumput yang hijau, yang menyegerakan jiwa dan pikiran kita sehingga kita tidak harus kalut terus. Bapak dan Ibu bahaya loh kalau kalut. Ya toh? Coba, aku pernah merasakan hal itu, kalut waktu dulu. Ya ampun, orang kalut ini wis rupane elek, ora seger, klambine lusuh, mesum. Ayo. Nek lanang sapa sing ngelirik wong wis elek, mesum, gak seger ana sing ngelirik ndak kira-kira? Gak enek, wis tak percaya gak enek blas. Loh, ya toh, ini orang kalut, makanya jangan sekali-kali kalut Bapak dan Ibu. Jangan kalut, mesti gak ada duit. Ya percaya ke Gusti Allah, Pak Chandra. Percaya. Apapun resikonya. Begitu loh. Saya kadang-kadang kalau berjalan dengan adik saya. Nun sewu, kadang saya nu jarine adike. Lah iki kuwalik iki. Lho ngaki iki masih kok tambah dicari adike. Ya toh, tak jawab, omahku Lembong, makanya aku awet enom, padahal tak semir bolak-balik. Iya, ya ini. Oleh karena itu malam hari ini malam yang luar biasa, saya dengan jenengan bisa bertatap muka begini, bisa bercanda, kan begitu. Penyegaran iman yang luar biasa ini tidak terasa, dan ini tidak akan pernah kita dapatkan kalau kita tidak berjumpa. Begitu. Oleh karena itu kerinduan dalam sebuah persekutuan itu penting Bapak dan Ibu. Penting. Bisa bercanda begini, bisa saling sharing begini. Ini penting. Jangan-jangan sampai wis aku gak nang gereja sing mulangi kok. Wis aku kasih sembayang sing mulangi kok. Ya toh? Kadang-kadang itu terjadi karena rasa kecewa. Itu. Oleh karena itu marilah kita bersama-sama pada malam hari ini bahwa Tuhan Allah adalah gembala saudara dan saya. Dan dia akan memberi kehidupan saudara dan saya. Dia akan menjamin masa depan saudara dan saya. Dia akan terus mensupport setiap kebutuhan hidup saudara dan saya. Ada amin? Tuhan Yesus memberkati.